yakin Pak Jokowi berijazah asli? Ini dua hal yang berbeda, karena bisa saja orang bersekolah tapi ternyata nggak lulus, atau bersekolah lulus ijazahnya dimainkan, kan ini hal yang lain. Insya Allah yakin. Yakin. Dasar keyakinan kan kalau dalam waktu melihat, mendengar dan mengalami sendiri. Saudara tadi berdasarkan data yang lain hilang. Bagaimana saudara mempertanggungjawabkan keyakinan itu? Fotokopi ijazah, rangkaian bertindak dengan yang lain. Itu baik belangko, format penulisan itu hampir sama. Termasuk nomor induk sudah tertera. Aslinya yang diperbandingkan bukan? Saya tadi menyampaikan fotokopi. Fotokopi ya, baik. Pernahkah ada keterangan ijazah yang kopi tadi oleh penyidik sudah di lab forensik kemudian dijadikan sarana untuk membandingkan agar keterangan saudara mendapatkan keyakinan? Misalnya penyidik sudah menjelaskan, Pak, ini sudah saya lab forensik asli, jenis kertasnya, jenis tintanya, font hurufnya, tahun keluarannya, persesuaian sidik jarinya, persesuaian tanda tangannya, misalnya begitu. Saudara pernah dijelaskan itu ke penyidik? Tidak. Tidak pernah ya? Jadi baru menurut keyakinan saudara karena ada yang kopi diperbandingkan sama, begitu saja? Baik. Selanjutnya. Oke, nah ini to the point aja, saudara kan lebih tahu. Saudara katakan tadi ijazah Jokowi palsu itu salah. Kemudian ijazah Jokowi lulus tahun 77 juga salah. Dan tadi kan katanya khusus yang salahnya Bu Sri Aginisi, saudara tidak mengadu ke Kapolri, tidak keberatan. Yang hanya keberatan adalah keberatan dakwah. Saya akan kutip pernyataan saudara, karena yang dipersoalkan itu bukan soal sekolah atau tidak sekolah, tapi ijazah palsu. Di poin 16, ini juga saya mau konfirmasi saudara, ini redaksi ini saudara yang bikin atau sudah dipersiapkan oleh penyidik? Karena redaksi ini berulang kali saya temukan pada saksi-saksi yang lain. Saya bacakan. Saksi sebagai umat Islam merasa tidak nyaman dan tidak setuju karena Al-Quran yang suci digunakan atau dipakai sebagai sarana untuk menutupi kebohongan agar orang percaya bahwa apa yang dia sampaikan adalah benar, padahal aslinya adalah bohong. Karena saksi tahu kebenaran terkait bahwa saudara Joko Widodo benar pernah bersekolah siswa di SMPN 1 Surakarta yang beralamat di Jalan MT Haryono 4 Surakarta, Jawa Tengah pada tahun 1973 dan lulus berijazah pada tahun 1976. Pertanyaan saya, keterangan saudara pertama, apakah sudah disiapkan sama plek seperti ini dengan saksi yang lainnya, atau ini ukoro ini, redaksi ini, kata dan kalimat ini saudara yang menyusun? Saya terus luruskan, tadi 1973 sampai 1970. Oke, untuk itu redaksi keseluruhan apakah sama seperti itu tuh dari Nah, saudara? redaksi yang lain saya hanya menyampaikan ke penyidik bahwa kami atas nama guru, kepala sekolah, bagi masih aktif maupun purna menyampaikan keberatan. Itu saja, berarti redaksi ini tidak ada sebelumnya dari saudara. Tapi kenapa saudara ikut teken dan tidak ada renvo di poin 14 ini? Saudara periksa nggak setelah di print itu? Ya, periksa saja. Nah, ketemu poin 16 ini tidak? Ya. Saya khawatir ini poin ini penyelundupan ini dari penyidik malah katanya. Saudara baca ada nggak ini? Intinya saksi setuju enggak dengan pernyataan? Bukan, redaksinya harus dari saksi kalau pemeriksaan, bukan disiapkan oleh kepolisian. Sebentar. Pertanyaan saya, apakah ada persinggungan? Pertanyaannya coba agak pelan-pelan, saksi tidak bisa dipaksa. Saya ulangi, ukoro pangandikan panjenengan itu sami persis kalian engkang kaulo baca ini atau bahasa Jawa tok bro. Pertanyaan saya apakah redaksinya sama seperti ini klub atau ini sudah ada terus saksi tinggal? Intinya ngeten Pak Saksi itu Pak tadi menanyakan kalimat yang tadi dia bacakan itu hampir ada di semua saksi. Ada nggak pada saat presiden menyatakan itu? Iya. Saya sebagai umat Islam tidak nyaman dan tidak setuju karena Al-Quran yang suci dipakai sebagai sarana untuk menutupi kebohongan. Ada nggak keterangan saksi yang saksi berikan seperti itu? Itu aja intinya. Wonten nggak keterangan? Kalau persis seperti itu enggak.
Tidak persis seperti itu ya. Kata-kata mahasiswa tidak nyaman itu tidak ada. Saudara tadi kan katakan hanya merasa keberatan pihak sekolah ya intinya. Jadi ini buatan dari penyidik bukan dari saudara. Ya, monggo itu bisa dibetulkan. Maksudnya gini, kalau bukan dibetulkan, ini kan saudara sudah jadi maksudnya di mana dibetulkan ini tidak benar. Tidak benar bagaimana? Nah, saya lanjutkan saksi. Dari seluruh keterangan saksi yang lain, termasuk dari panjenengan, itu hanya memberikan isbat penetapan keyakinan tentang Pak Jokowi pernah bersekolah pada sekolah-sekolah dimaksud. Kemarin yang SD juga begitu, sekarang SMP juga begitu. Tidak ada redaksi yang kemudian meyakinkan dan sekaligus menafikan bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu, karena di sini kalimatnya hanya berijazah pada tahun 1976. Sekarang saya ingin tanya dari fakta persidangan. Saudara saksi yakin Pak Jokowi bersekolah di SD, SMP yang sekarang saudara pimpin, atau sekedar yakin sekolah di SNPN yang saudara pimpin? Jadi tadi saya sampaikan berdasarkan data yang ada di kami, kelas 1 itu ya sekolah di SNPN 1, kelas 2 pengakuan dari guru juga sekolah di SNPN 1, kemudian kelas 3 lulus pun di SNPN 1. Iya. Intinya yakin. Intinya yakin Bersekolah di situ ya. ya. Nah, yakin bersekolah di situ. Yang kedua, yakin Pak Jokowi berijazah asli. Ini dua hal yang berbeda, karena bisa saja orang bersekolah tapi ternyata nggak lulus, atau bersekolah lulus ijazahnya dimainkan, kan ini hal yang lain. Insya Allah yakin. Yakin. Dasar keyakinan kan kalau di dalam waktu melihat, mendengar dan mengalami sendiri. Saudara tadi berdasarkan data yang lain hilang. Bagaimana saudara mempertanggungjawabkan keyakinan itu? Fotokopi ijazah, maka bandingkan dengan yang lain. Itu baik belangko, format penulisan itu hampir sama. Termasuk nomor induk sudah tertera. Aslinya yang diperbandingkan bukan? Saya tadi nyampaikan Fotokopi ya, baik. Saya tanyakan, di penyidikan, pernahkah ada keterangan ijazah yang kopi tadi oleh penyidik sudah di lab forensik kemudian dijadikan sarana untuk membandingkan agar keterangan saudara mendapatkan keyakinan? Misalnya, penyidik sudah menjelaskan, Pak, niki sudah saya lab forensik asli, jenis kertasnya, jenis tintanya, font hurufnya, tahun keluarannya, persesuaian sidik jarinya, persesuaian tanda tangannya, misalnya begitu. Saudara pernah dijelaskan itu penyidik? Tidak. Tidak pernah ya. Jadi baru menurut keyakinan saudara karena ada yang kopi diperbandingkan sama, begitu saja. Baik, selanjutnya saksi. Walaupun tidak terkait, tapi saya ingin memuatkan bahwa unsur yang lain tidak terpenuhi. Saksi tadi hanya keberatan, tidak ada keonaran. Pertanyaan kami, adakah kebencian yang beredar di tengah masyarakat gara-gara video yang saudara saksi tonton itu? Saya hanya berbicara sebagai atas mewakili. Ya itu sudah saya tahu. Yang pertanyaan saya ada atau tidak? Kalau tidak ada, jawab tidak ada. Yang dimaksud di Masyarakat ada nggak? Saya nggak tahu. masyarakat saya tidak tahu. Tidak tahu. Saya lanjutkan. Ada nggak kemudian permusuhan di tengah masyarakat? Tidak tahu. Ada nggak apa konflik suku berdasarkan kebencian tadi? Juga tidak tahu. Konflik agama, pertentangan agama karena video tadi? Tidak tahu. Konflik ras yang kemudian menjadi memicu perang misalkan antar suku karena video tadi? Tidak. Pertanyaan terakhir, saudara kenal istilah viral? Kan saudara tadi pernah nonton YouTube kan? Pernah dengar istilah viral? Dalam kasus viral, banyak nggak video-video lain yang juga viral seperti video ini? Banyak ya. Terakhir, saudara saksi, setelah saudara oh iya, ini saya mau konfirmasi, tapi kalau jawaban saudara di poin 14 justru mengkonfirmasi.
adanya mengakibatkan kebencian dari para guru-guru karena orang yang berbicara dalam video tersebut bukan merupakan profesi guru. Saya mau klarifikasi, benar demikian? Tepatnya keberatan guru. Nah, berarti kebenciannya di Rainbow ini, nggak jadi. Nah, pertanyaan saya, kok selalu ada kebencian? Apakah ini sudah disiapkan, terus tinggal jenengan baca, ditekan begitu? Karena dari jenengan, dari tadi hanya soal keberatan, nggak ada kebencian, permusuhan, dan lain-lain. Tapi di jawabannya muncul juga kebencian. Ya, untuk kami jawab saat itu keberatan. Keberatan saja ya? Oh, ini ukoronya dari penyidik aja ini ya? Pengakuan penyidik ini ya? Baik, cukup yang mulia. Cukup, ya, tadi bukan terakhir, sudah. Ya, Depan aja ya, ya, yang mulia karena semua pertanyaan sudah diborong sama rekan kita. Baik. Apakah saudara kenal Bapak Anto? Kalau Pak Anto kenal. Kenal. Bahkan dia waktu di SMP 10 itu termasuk salah satu guru. Pak Anto yang dimaksud apakah kakak dari Ibu Iriana, istri Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo? Yaitu kan guru kami waktu di SMP 10. Maksud saya salah satu guru di SMP 10. Berarti benar. Kenal. Oh, kenal, berarti yang dimaksud Pak Anto adalah orang tersebut kakak Ibu Iriana. Ya, kemungkinan itu kalau jangan ketika Pak Anto keluarga dari Ibu Iriana, ya insya Allah itu ya. Apakah ada perintah dari Pak Anto? Bahkan saya saat itu tidak komunikasi. Oke. Ini tadi berkali-kali juga disampaikan statement dari Gus Nur, kalian para guru SD, SMP, SMA harus bertanggung jawab secara akademis dan moral. Itu di menit ke-14 yang membuat jenengan merasa keberatan. Yang dilakukan dengan jenengan apa itu Gus Nur ini, yang dilakukan Gus Nur kan malah justru pengen membuat sebuah terang permasalahan Jokowi dengan ijazah palsunya. Kalau jenengan tertantang, saksi tertantang untuk apa itu disuruh membuktikan secara akademis dan moral, kenapa larinya kepada tindak pidana ini? Tadi sudah saya jawab. Oke. Sudah berkali-kali ditanyakan itu. Oke. Dapat ribet ataukah dapat iming-iming sesudah melakukan apa keberatan ini ke Kapolri? Mungkin nanti jadi rektor atau bagaimana? Ya. Ya malah terponsor mas. Di sini bukan. Jadi. Loh, ya pertanyaan saya dari yang jenengan lakukan itu loh. Tidak ada, saya tidak ada. Kan capek ya Pak ya seperti ini. Tidak ada. Sebetulnya kan enak di usia sekarang udah tenang ya, kadang ya. Apakah saudara saksi puas dengan apa yang telah dilakukan oleh saksi yang berimplikasi terhadap Gus Nur sama Bambang Tri yang saat ini dijadikan terdakwa dan ditahan? Belum aja yang mulai tadi pertanyaan ini katanya saya penutup. Ya sudah habis semua. Bagaimana? Tidak. Puas? Gimana? Tidak harus saya jawab. Loh, kok ditanya? Ini kan bukan soal puas dan tidak puas. Saya hanya menyampaikan. Bapak saksi tidak boleh dipaksa. Tapi ini tidak jahat ya tadi. Sekali lagi saksi tidak bisa dipaksa ya. Iya, ya, tapi saya tegaskan lagi, Gus Nur sama Bambang Tri tidak jahat ya. Sudah dijawab. Sudah nanti boleh jawab. Oke. Sudah cukup. Sudah satu kali aja. Karena ini tadi apa terkait tanggung jawab tadi sudah melakukan konferensi pers atau bagaimana cara mengcounter unggahan YouTube yang dilakukan oleh Gus Nur sama Bambang Tri? Mungkin itu lebih ada akademis Kalau kan? secara langsung Moral. konferensi pers tidak. Tidak ada ya. Tapi saya datangi kalau tidak salah Kompas.com ya. Itu
saya klarifikasi ya berdasarkan data yang kami punya. Hanya kompas.com yang datang. Ya. Konferensi pers mengumumkan wartawan se-Solo tidak ada. Saya rasa cukup ya. Oke, karena sudah banyak tadi sudah ditanyakan tentang telepon supaya Pak. Ada satu yang terlupa melalui majelis hakim yang mulia. Oke. Saya bertanya kepada jaksa, apakah jaksa punya ijazah aslinya Jokowi? Mendalamkan pembuktian. Pembuktian kabar benar nggak? Ini kan ada kabar bohong nggak kita? Ini maksudnya pertanyaan untuk Jaksa bukan bahasa. Makanya katanya lewat majelis hakim. Nanti sudah saya sampaikan di awal, pembuktian itu adalah beban pembuktian sesuai dua pada tugas jaksa. Karena kasih para saksi dari kemarin udah 11 nih, yang ke-12 masih banyak saksi yang lain yang kita nggak ada yang pernah lihat. Maksudnya jaksa punya. Nanti terserah Pak Jaksa akan ke Pak Hakim membuktikan. Nggak ada pertanyaan itu kepada saksi. Nanti ya itu kan memang kewajiban jaksa untuk membuktikan nanti gimana kebenarannya. Saya rasa cukup, silakan dari terdakwa. Ada satu dua pertanyaan atau kalau tidak ada langsung pendapat dari keterangan saksi ini aja supaya dipengaruhi. Iya, saya dari baik Pak, singkat saja. Jadi saudara saksi sebenarnya dalam posisi saya membuat video itu, sang Bapak tahu sebenarnya posisi saya sama dengan Bapak. Saya orang yang tidak percaya dengan beliau. Makanya kalau ada orang tidak percaya seperti Bapak ini ke polisi, saya ke Al-Quran larinya, begitu intinya Pak. Dan saya sama ini semua. Saya orang tidak percaya sama satu makhluk menteri ya. Tapi karena beliau berani mengubah Allah, saya takut untuk menolaknya sejak itu. Nah, saya lebih ngeri lagi setelah tahu fakta hari ini. Ternyata pasal 16 tadi itu semua saksi ternyata seperti itu, penodaan agama, penodaan. Oh, berarti ada pasal intinya dari keterangan saksi ini yang dibantah yang mana atau dibawa semuanya? Iya, saya bantah semuanya. Ada pertanyaan? Cukup dari Pak Bapak. Rekayasa kasus. Saya ingin menunjukkan saksi untuk dokumen yang akhirat tadi. Boleh pernyataan dua masih tunjukkan aja lah ya. Mungkin ada yang ditanya dari yang itu ada silakan maju saksi. Mana yang menunjukkan dokumen yang lain? Oh, itu yang berapa? Suaranya silakan dibacakan yang mana? Silakan. Pada pemilihan presiden 2014, Saudara Adiningsih, Sri Adiningsih merupakan tim penyusun visi misi calon presiden Joko Widodo yang membidangi pada pemilihan presiden 2014, Sri Adiningsih merupakan tim penyusun visi misi calon presiden Joko Widodo yang membidangi ekonomi melalui Megawati Institut Joko Widodo. Joko Widodo bukan orang baru bagi Sri Adiningsih. Mereka adalah teman satu angkatan di Alma Mater SMP Negeri 1 Surakarta. Terus riwayat pendidikan SD Negeri 5 Surakarta lulus 1974, SMP
Negeri 1 Surakarta lulus 1977. SMA Negeri 1 Surakarta lulus 1980 dan seterusnya. Ya, Pertanyaannya sekarang apa? SMA-nya 80, SMA Negeri 1. SMP-nya ini kan terkait dengan SMP. Ada data studi akademisi di situ. Tahunnya berapa? Tapi kalau satu angkatan harusnya lulusnya tujuan. Jadi pertanyaannya sekarang apa? Sampai pernah baca ini buku ini? Tidak pernah ya. Berarti pertanyaannya saksi akan melakukan ini. Ada berdasarkan data tadi, data satu angkatan benar, satu angkatan benar. Berarti lulusnya kalau benar tahun 76, lulus versi saudara. Versi ini lulus tahun 77. Ya, itu aja artinya. Jadi saudara tidak meyakini ini. Ya, dari rumah saya sendiri sudah melakukan itu yang sering kali pernah Jelaskan panjangnya nanti dari saudara jelaskan. Keterangan saksi tadi saudara tolak semua. Saya tolak semua ya. Ya, saudara berdasarkan data. Apa pertanyaan? Ya, silakan. Satu lagi pertanyaan. Enggak. Saya berikan kesempatan. Satu pertanyaan. Pak kepala sekolah ya. Bapak mengatakan buku Jokowi tidak ditemukan sampai sekarang. Window tadi sudah dijelaskan tidak ditemukan. Ya, Window sekolah. dan Bapak hanya berpedoman pada daftar kelas. Ya. Apakah Bapak sudah mengecek bahwa daftar kelas itu cocok dengan buku itu? Dari beberapa teman, seperti mulai dari Pak Esti dan Bukan dengan buku Indo. Bagaimana caranya Bapak mencocokkan daftar kelas dengan buku Indo kalau buku Indo hilang? Ini kan belum pernah dicocokkan dengan buku Nah, tadi kami sampaikan bahwa buku Indo kebetulan ada buku ke-14 itu sampai sekarang belum. Berarti tidak ada. Anda tidak bisa membuktikan kecocokan daftar kelas dengan buku Indo. Ini kan belum pernah dicocokkan dengan buku Indo. Ya, dicocokannya ya dari fotokopi jasa itu. Dia ditanya dia Dengan buku Indo nggak pernah kan? Iya. Mencocokkan. tidak ada. Ya udah nggak ada, nggak pernah. Banyak hukum yang lain ditolak. Salah satu itu bisa evaluasi ya. Silakan Pak Jaksa, saksi mungkin satu lagi lah. Jam berapa? Ya selasa lah. Ada lagi. Saksi tadi keterangan sudah disampaikan di batas law. Saksi tetap pada keterangannya. Tetap tidak buka kecuali satu dua yang Jalan biasa sama jalan biasa. pulang tadi itu aja. Yang selebihnya